Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang harus dipenuhi untuk menuju kepada makom tawakal. Itulah yang menjadi fokus bahasan kita kali ini. Dalam membangun pribadi muslim, menurut para ahli tentang kesucian jiwa, seseorang harus melalui makom yang mesti dipenuhinya. Menurut Abu Bakar Muhammad Al-Kalabadi, yaitu melalui tahapan makom-makom taubat, zuhud, sabar, kefakiran, kerendahan hati, tawakal, kerelaan atau ridho, cinta dan ma'rifat. Menurut Abu Nasr Al-Shiraj Al-Tus dalam Al-Lauma adalah taubat, waro, zuhud, kefakiran, sabar, tawakal, dan kerendahan hati. Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memandang bahwa makom-makom itu adalah taubat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, cinta, ma'rifat, dan kerelaan. Walaupun para ahli tasawuf ada yang berpandangan akan adanya cinta dan ma'rifat setelah kerelaan, namun sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, tujuan hidup orang yang mengislamkan diri adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tudja illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan tidak seorang pun ada padanya suatu nikmat yang dibalasnya kecuali ia mencari keridhaan Rabbinya yang maha tinggi, dan sungguh kelak ia akan ridha pula. Dalam surat Al-Lail ayat 19 dan 21. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama seperti orang yang kembali dengan kemurkaan Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan ialah seburuk-buruk tempat kembali. Makom tertinggi menurut Said Hawa adalah ihsan, sebagaimana diungkapkan oleh sebuah hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, anta budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka
Dialah yang melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Tujuan yang hendak dicapai dalam perjalanan rohani bagi setiap pribadi hamba Allah tampak pada penggambaran Syed Hussein Al-Nasr. Ia menuturkan bahwasanya kesadaran mengenai ketiadaan diri sendiri, fakir dan fana, kualitas ubudiyah yang sempurna kepada yang mutlak dan menjadi cermin bagi nama-nama Allah dan kualitas Allah. Manusia berada di dalam persatuan yang kenal dengan Allah, karena itu merupakan cermin sempurna yang memantulkan nama-nama dan kualitas-kualitas Allah. Syed Hussein Nasr dalam bukunya Islam dan Nestapa Manusia Modern, penerbit Pustaka Bandung tahun 1983, halaman 122. Sebelum mencapai makom keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ihsan, hamba Allah harus melalui makom sebelumnya, yang diantaranya adalah sabar sebelum tawakal. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian mana yang baik amalnya. Maka kehidupan dunia adalah medan ujian bagi manusia akan kualitas soleh amal perbuatannya. Sesuai makom-makom fase penyucian diri, amal perbuatan di medan ujian itu merupakan peristiwa sejarah hidup yang terdiri dari peristiwa sabar, tawakal, kemudian ridho. Untuk mencapai keridhaan, yakni ridho pada rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal menjadi bagian yang harus dialami, dan tawakal akan bisa dipenuhi di sana. Sabar harus pula menjadi bagian yang dialami pula. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi menuju makom tawakal, di antaranya ialah yang pertama, beriman pada takdir sehingga terwujud keridhaan pada pertama ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tentang rizki, ajal, amal, dan nasibnya celaka atau bahagia. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimat yaktubi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setiap kalian ini dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya dalam 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah dalam 40 hari. Setelah itu berubah menjadi segumpal daging dalam 40 hari pula. Lalu diutuslah malaikat kepadanya seraya disuruh meniupkan ruh ke dalamnya, serta diperintah untuk mencatat 4 kalimat atau ketetapan, yaitu ditulis rizkinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahagia. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia diciptakan tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah atau beribadah kepadaku semata-mata. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia diciptakan untuk mengemban tugas khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am 165 yang artinya, dan Dia yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan yang meninggikan sebagian kamu di atas bagian yang lainnya beberapa darajat, karena Dia hendak mengujimu tentang apa yang telah diberikan kepadamu. Yang keempat, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemestian manusia berdaya upaya dan bahwa kehidupan dunia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala medan ujian baginya mana yang paling baik daya upayanya. Dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan dalam surat Hud ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi untuk berdaya upaya dan beramal agar nyata di antara manusia siapa yang lebih baik ketaatannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa yang diberikannya sebagai kesudahan urusannya. Dalam surat Al-Luqman ayat 22 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil arwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Dan barang siapa mengislamkan arah hidupnya kepada Allah sedang ia orang yang berbuat baik, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Yang keenam, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlaku syariatnya atas dirinya. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka demi Rabbmu, maka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 50 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Hal-hal lain yang harus dipenuhi dalam menuju makom tawakal, hendaknya kita menempuh jalan pencarian atau wasilah, yakni mujahadah amal perbuatan yang berkelayakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan kepadanya, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Maidah ayat 35. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.